Halo semuanya, Jepang adalah negara yang memiliki daya tarik kuat di mata dunia. Bukan hanya sekedar kebudayaannya, namun juga aspek lain yang dikembangkan oleh Jepang selalu menarik untuk disimak. Salah satunya tentang seragam sekolah siswi Jepang. Memang, selain budaya, tempat, dan perkembangan teknologinya, yang tak boleh dilewatkan dari Jepang adalah daya tarik siswinya. Siswi-siswi Jepang itu menarik untuk dilihat. Bukan hanya soal wajah khas rata-rata imut, tapi juga soal selera fashion mereka yang modis. Siapa yang tidak tahu JKT48? Cara berpakaian sister group dari AKB48 ini sangat kental nuansa Jepangnya. Gaya fashion dan seragam mereka kental nuansa negeri matahari terbit itu. Nah, di video kali ini, Star Value TV akan membahas fakta menarik tentang seragam sekolah siswi Jepang. Tapi seperti biasa, sebelum kamu lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini, juga klik tombol lonceng agar kamu nggak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel Star Value TV. Kesepakatan fashion Jepang. Rok terbaik itu 15 cm di atas lutut. Di Jepang ada kesepakatan bahwa rok terbaik itu 15 cm di atas lutut. Benar, di Jepang rok harus di atas lutut atau rok mini. Hal ini agar penampilan mereka terlihat menarik. Jika peraturan ini tidak ditaati di sekolah, maka yang bersangkutan akan dipulangkan. Tapi, ada beberapa sekolah yang mengharuskan siswinya menggunakan rok lebih panjang. Di Jepang, para pelajar kerap kali dituntut tampil modis dan fashionable ketika pergi ke sekolah. Tak jarang siswi Jepang melipat roknya agar tampak lebih tinggi, sehingga lebih leluasa memamerkan bentuk kakinya yang jenjang. Tren fashion seragam pelaut. Seragam pelaut atau sarafuku mulai digunakan di Jepang sejak tahun 1921. Ide seragam pelaut dengan rok yang dilipit-lipit sehingga mudah tertiup angin dibuat dengan tujuan agar gerakan siswi Jepang tidak terhambat saat berolahraga. Tapi, dulu sih rok dari seragam ini tidak sependek sekarang. Kalau sekarang lihat siswi Jepang pakai seragam pelaut itu bikin mimisan. Seragam blazer siswi Jepang. Seragam pelaut sudah menjadi ciri khas siswi Jepang sejak awal abad ke-19. Di pertengahan abad ke-19 barulah dimulai adanya seragam baru yang lebih modern, yakni seragam blazer. Seragam ini terlihat lebih modis dan berkarisma saat dipadukan dengan kemeja dan dasi panjang. Dan tetap, rok siswi Jepang harus pendek. Seragam sweater atau vest. Di beberapa sekolah, ada yang membebaskan siswinya untuk menggunakan seragam serupa sweater atau vest yang senada jika bosan dengan blazer. Beberapa memilih memadukan warna cerah untuk membuat tampilannya terlihat manis dan menarik. Lucu banget kan ya kalau lihat siswi Jepang pakai seragam vest yang dipadukan sama dasi kupu-kupu? Bawaannya pengen ngajakin main aja, nggak usah sekolah. Seragam One Piece merupakan pengembangan dari seragam pelaut. Seragam One Piece ini mengusung model rok dan baju yang menyatu. Karena biasa digunakan oleh sekolah khusus siswi, kamu akan jarang menemukan siswi Jepang menggunakan seragam jenis ini. Tapi para otaku sangat menyukai seragam jenis ini karena memang siswi Jepang jadi terlihat manis saat menggunakannya. Kaos kaki panjang.
Untuk mengimbangi rok seragamnya yang pendek, siswi Jepang menggunakan kaos kaki panjang hingga 10 cm di bawah lutut. Soal warna, siswi Jepang seragam menggunakan warna hitam dan putih untuk kaos kakinya, menyesuaikan dengan seragam. Lushok. Lushok atau kaos kaki kedodoran menjadi tren khusus siswi Jepang di musim dingin. Aksesoris pendukung ini biasanya dipadukan dengan seragam pelaut. Tapi pada kenyataannya, Lushok ini cocok digunakan pada seragam apapun selama rok seragamnya pendek. Bikin makin mimisan deh kalau lihat siswi Jepang pakai rok pendek dipadukan Lushok. Sementara untuk sepatu, siswi Jepang tidak menggunakan seragam karena mereka diharuskan menggunakan sepatu indoor khusus selama di dalam sekolah. Jadi, dari rumah biasanya siswi Jepang mengenakan alas kaki biasa saja. Selain itu, gaya fashion seragam sekolah siswi Jepang juga dilengkapi beberapa aksesoris menarik lainnya. Seperti diantaranya dasi. Di film-film, kamu pasti sering menemukan siswi Jepang pakai dasi untuk seragamnya. Meski tidak wajib, tapi dasi ini digunakan sebagai pemanis di seragam siswi Jepang. Bukan hanya dasi kupu-kupu, siswi Jepang juga pakai dasi panjang yang biasanya bermotif bunga. Tas siswi Jepang itu sudah seperti lemari berisi koleksi pribadinya mereka saja. Siswi Jepang gemar menempelkan segala hal yang berbau kesukaannya di tas sekolah, entah itu pin, gantungan, atau sekedar coretan. Selain seragam, siswi Jepang juga memiliki aksesoris pendukung yang membuat tampilan mereka jadi nampak manis. Dibandingkan dengan seragam sekolah siswi di Indonesia, seragam siswi Jepang terlihat lebih menyenangkan. Nah, itulah tadi informasi fakta menarik tentang seragam sekolah siswi Jepang. Ih, gemesin banget ya gaya seragamnya. Mendingan langsung kita lihat aja yuk ke Jepang. Jika kalian punya rencana untuk berlibur ke Jepang, kalian bisa tanya-tanya ke admin Star Value TV atau ikutan wisata ke Jepang bersama Star Value Tour dan rasakan sensasi wisata yang berbeda dari tur umum yang ada. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor yang ada di layar teman-teman saat ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.